Matahari mungkin datang terlambat di Wotawati, namun semangat di dasar lembah ini tidak pernah tertinggal. Setelah melihat jejak geologis Bengawan Solo Purba, langkah kami membawa kami lebih dalam. Bukan lagi tentang batu atau tanah, melainkan tentang manusia yang hidup di atasnya. Mengapa tempat ini dinamakan Wotawati, dan bagaimana sebuah dusun yang sempat terisolasi oleh dinding alam, kini mulai membuka diri pada dunia. Nama Wotawati bukanlah sekadar kata. Konon, pada zaman dahulu, pelarian Majapahit pemimpin Raden Joyo Sukmo dan Nyi Arum Sukmawati pergi dan menepi di gua. Kemudian, mereka turun dari gua untuk mencari kehidupan baru di lembah. Saat melintasi sungai, Nyi Arum Sukmawati nyaris celaka terjatuh dari jembatan bambu, yang dalam bahasa Jawa disebut wot. Dari peristiwa itulah lahir nama Wotawati. Gabungan dari kata wot, yaitu jembatan, dan wati yang diambil dari nama Nyi Arum Sukmawati. Mereka pun menetap, membuka lahan, dan mendirikan gubuk-gubuk yang kini tumbuh menjadi perkampungan Wotawati yang lestari. Kalau untuk guanya, petilasannya atau bekasnya itu masih ada, Pak? Masih ada, untuk guanya itu sebenarnya masih ada. Jadi di atas itu masih ada guanya. Paling atas itu? Yang kelihatan putih itu, yang sana. Yang sana itu yang sebelah sana itu ada guanya. Wajah baru Wotawati adalah buah sinergi dana keistimewaan dan bantuan dinas pariwisata. Namun, nyawa sebenarnya ada pada gotong royong warga. Kolaborasi inilah yang menyulap lembah terpencil ini menjadi desa wisata yang tetap terjaga jati dirinya. Nah, kemarin kita ikut serta di pariwisata. Itu misalkan ada undangan dan sebagainya, kita kumpul dan sebagainya. Akhirnya dari situ apakah di sini itu layak atau tidaknya dijadikan tempat wisata. Setelah uji kelayakan kemarin juga dari Dinas Pariwisata, di sini dibuatkan untuk master plan itu untuk pembangunan di sini. Di dalam master plan itu Wotawati itu mau dibentuk seperti apa toh? Terus terkait dengan bangunannya seperti apa toh? Salah satunya di pagar ataupun di rumah-rumah warga yang sudah terfasati ini. Jadi kami di sini untuk pembangunannya itu juga menggunakan dana keistimewaan. Untuk pagar di sini, rumah-rumah warga di sini itu semuanya dari dana keistimewaan. Terkait dengan potensi di desa Wotawati ini, selain matahari yang tadi, terus untuk gaya desain arsitektur Wotawati sendiri, apakah ada potensi selain itu yang bisa diangkat di desa ini? Penggalian potensi itu memang kami di tahun 2021. Jadi di Kelurahan Pucung itu kami petakan mana saja toh yang berpotensi untuk dijadikan tempat wisata. Nah, salah satunya itu di Wotawati ini, karena di Wotawati itu masuknya di bekas aliran Bengawan Solo Purba tadi, karena itu juga sudah seperti warisan dunia, tercatat warisan di UNESCO, alam di UNESCO, sudah diakui juga. Jadi gimana caranya kita itu bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di sini gitu. Keterbatasan akses di masa lalu justru menempa kemandirian. Di balik sunyinya lembah, ada denyut ekonomi yang terus berdetak melalui tangan-tangan kreatif warga. Salah satu yang paling membuat kami penasaran adalah bendrat, makanan khas Wotawati yang namanya sudah tersohor bagi siapa saja yang ingin mencicipi jati diri rasa di sini. Di sini mayoritas itu kan petani. Nah, petani, jadi gimana caranya kita itu bisa mengolah hasil pertanian sendiri. Contoh salah satunya di blendrat. Jadi blendrat ya, Pak? Ya, blendrat kasih sini. Blendrat Wotawati. Jadi memang terkait dengan blendrat itu memang sekarang ini belum mulai produksi, artinya di sini memang kalau ada tamu yang terus di sini pesan dan sebagainya itu juga harus melalui reservasi dulu, tanya-tanya dulu. Nah, itu nanti jadi kami bisa
menyiapkan apa toh yang dibutuhkan oleh tamu itu. Tamunya. Seperti Oh. itu mungkin. Namun, kami belum berjodoh untuk mendokumentasikan proses pembuatan atau mencicipi langsung si Pindrat ini. Saat kami berkunjung, kebetulan bertepatan dengan adanya acara pernikahan salah satu warga dusun. Fokus warga sedang tercurah sepenuhnya untuk hajatan tersebut. Sebuah momen sakral yang menunjukkan betapa kuatnya ikatan sosial di tempat ini. Ini ada yang menarik sebenarnya, Pak. Sebelum direnovasi seperti ini, itu bagaimana tanggapan respon warga sekitar? Pastikan ini kan merubah bentuk fisik rumahnya menjadi yang dari awalnya mereka sudah punya desain rumah sendiri, terus nanti dirubah menjadi kayak seperti ini. Apakah ada penolakan dari warganya, Bapak? Di awal terkait dengan masyarakat ataupun warganya, memang kita sebagai pemerintah ataupun kita itu sebagai penggiat wisata membangun sebuah wisata ataupun destinasi wisata itu memang tidak mudah. Contoh salah satunya kalau desa wisata itu dengan masyarakatnya. Iya. Apalagi di sini itu sebuah padukuan ataupun dusun. Jadi terkait dengan warga memang di awal itu juga warga itu ragu apakah jadi atau enggaknya, seperti itu. Apakah benar atau enggaknya, seperti itu. Jadi warga itu juga ada yang pro dan kontra seperti itu. Itu sudah wajar, hal biasa. Tetapi alhamdulillah setelah kita memberikan arahan dan masukan dari pemerintah juga kepada warganya, intinya semakin kesini warga itu semakin sadar. Apalagi kan dari sisi ini kan kalau sudah jadi desa wisata kan, kemarin lihat di beberapa YouTube dan juga pemberitaan itu kan di seluruh desa-desa itu kan open house, Pak. Open house untuk penginapan. Nah itu kan hal baru untuk warga-warga yang sebelumnya memang mungkin belum kedatangan tamu asing atau tamu baru kayak gitu. Kami tidak mengharuskan untuk menjadi homestay. Tidak memaksakan atau tidak memaksakan diri, tidak mewajibkan. Artinya bila mana yang sudah siap itu monggo. Kalau sudah siap, benar-benar siap itu monggo. Nantinya apa? Kalau misalkan belum siap, nanti kalau untuk menerima tamu nanti kasihan di tamunya. Seperti itu. Soalnya nanti terkait dengan tamu itu perlu gimana caranya kita itu cara servis pelayanannya untuk tamu itu gimana dan sebagainya. Jangan sampai tamu yang sudah datang ke sini itu merasa kecewa. Mengubah wajah sebuah padukuhan menjadi desa wisata tidaklah semudah membalik telapak tangan. Ada keraguan yang sempat menyeruak saat rencana itu pertama kali digulirkan. Banyak warga bertanya, siapa yang mau datang ke lembah yang jauh ini? Ada kekhawatiran tentang hilangnya ketenangan. Namun, melalui dialog dan kesadaran untuk maju bersama, keraguan itu berubah menjadi gotong royong. Wotawati kini bukan lagi tempat yang tersembunyi, melainkan destinasi yang menyambut setiap tamu dengan tangan terbuka. Berarti untuk kalau saat ini, apa saja sih yang bisa dilakukan wisatawan bila berkunjung ke Desa Wotawati yang sekarang ini? Mungkin salah satunya untuk foto. Ya, spot foto ya. Spot foto. Terus kami sebenarnya itu sudah membuat terkait dengan paket wisatanya di sini. Yang banyak kita masukkan itu aktivitasnya masyarakat, artinya aktivitas warga, ya kearifan lokalnya sini. Jadi mungkin karena di sini itu mayoritas petani, ya udah seperti berkebun itu kita masukkan ke dalam paket. Jadi gimana caranya warga Wotawati itu caranya bertani, jadi itu biar tahu. Terus keren. Tidak hanya di Wotawati, tapi ada pantai itu kita juga bawa ke sana biar tahu kita memberikan nama itu di sini itu Susur Bengawan Solo Purba. Itu jadi biar keliling, terus nanti balik lagi ke sini Susur Bengawan Solo Purba. Terus terkait dengan mungkin edukasi itu juga kita masukkan yang pembuatan blindratnya itu tadi, gimana caranya pembuatan blindrat. Berarti wisatawan bisa ikut membuat biar tahu caranya gimana toh ke dapur atau pawonnya ke dapur ke pawon gitu ya gitu. Sementara ini baru itu yang kami lakukan di sini. Kami juga masih tahap belajar.
mungkin kedepannya mudah-mudahan kami bisa lebih bagus lagi terkait Iya. dengan Amin. wisatawan di sini, biar bisa menjamu para tamu yang berkunjung di sini itu tidak kecewa kedepannya itu. Jadi sekarang ini kami masih belajar. Siap. Nggih, matur sembah nuwun Bapak waktunya. Sama-sama. Aduh Mas, monggo kalih di Monggo, Mas. unjuk bentarane. Dari beliau, kami mendengar langsung cerita tentang dusun ini, tentang kondisi alam, sejarah, dan kehidupan masyarakatnya. Jadi kita masih di Dusun Wotawati. Tadi habis wawancara sama Pak Dukuh. Tapi saya jarang main Mas di Garut. Terus ini kita mau keliling coba cari-cari footage. Nanti kita nerbangkan drone juga. Morning comes too early, hands already warm, working for a better day, trying to keep me warm. Alhamdulillah lancar. Yang tadinya awalnya khawatir karena cuaca, ternyata sampai jam 14.46 belum ada tanda-tanda untuk hujan. People talk about difference, but I just see the same. Every heart need kindness, every soul need a name, and we're deep. Gimana hari ini? Kisahnya luar biasa. Luar biasa. Oke, estetik. Same good up, just trying to ease our mind. Tadi kita udah cari-cari footage, sudah ngedrone juga. Ini waktunya doping sebelum kita mau makan. Ini kita nyeblak. Doping apa itu? Seblak Mas. Sebelah. Aku tuh. Mangap. Sing mangapi moy, sing ngelai sandale apa wonge? Wonge barang. Wonge bareng yang ngelai. Padahal ya aduh. Mangap kaya Singo. Aku garuk. Dan pada akhirnya kita bukan cuma singgah di Dusun Wotawati, tapi kita menjelajah dan juga banyak belajar. Setelahnya kami melanjutkan perjalanan. Kami baru sadar bahwa Wotawati bukan sekadar desa. Suasananya, bangunannya memberikan vibe seperti masuk ke dalam kerajaan Mataram kuno yang tersembunyi. Seperti membawa kami kembali ke masa lalu, tenang, tradisional, namun penuh harmoni dengan alam. Tapi yang lebih luar biasa adalah jalan setapak yang kami pijak ini sebenarnya adalah dasar sungai. Jutaan tahun lalu, disinilah air Bengawan Solo mengalir dengan gagahnya. Sekitar pukul 4 sore, kami bergegas menuju Muara Bengawan Solo Purba, mengejar waktu yang tak pernah menunggu, mengejar sisa cahaya sebelum matahari benar-benar tenggelam. Di tengah perjalanan, kami berhenti sejenak di warung, membungkus nasi untuk makan malam nanti. Rencananya akan kami nikmati sambil melihat matahari terbenam. Sekitar 1 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di destinasi terakhir kami, Pantai Sadeng.
Di ujung selatan Pantai Sadeng, daratan seolah berhenti dan samudra mengambil alih segalanya. Di sini, ombak tak sekadar datang dan pergi. Ia membawa jejak panjang dari masa silam, ketika aliran Bengawan Solo pernah bermuara di tempat ini. Namun, waktu tak pernah diam. Pergeseran bumi, perubahan bentang alam, dan kekuatan alam perlahan mengubah arah sungai itu, meninggalkan Sadeng sebagai saksi bisu dari sebuah peradaban air yang telah berpindah. Yang tersisa bukan hanya garis pantai, tapi ingatan tentang bagaimana alam mampu menulis ulang sejarah tanpa suara. Kini, perahu-perahu berayun pelan di dermaga, mengikuti ritme ombak yang tak pernah lelah. Nelayan membaca laut seperti kitab yang diwariskan turun-temurun tentang arah angin, musim, dan tanda-tanda yang hanya dimengerti oleh mereka yang hidup berdampingan dengan samudra. Angin asin menyapu wajah, membawa rasa getir sekaligus harapan. Di tempat ini, manusia belajar satu hal sederhana. Kita hanya singgah, sementara alam terus bercerita. Lebih tua, lebih luas, dan jauh lebih abadi. Sore itu kami duduk bersama, menyeduh kopi, menikmati nasi bungkus, berbincang ringan dan duduk tenang menatap garis cakrawala. Ditemani suara ombak dan langit yang perlahan berubah warna. Ya, akhirnya kita tadi sampai di Pantai Sadeng. Nah, ini kita sudah beres, sudah siap-siap. Ini kita mau makan, kita menutup hari dengan sunset. Ini jam 6 pas. Oke. Menikmati sunset yang perlahan tenggelam di tempat di mana jutaan tahun lalu, ketika air tawar Bengawan Solo bertemu dengan asinnya Samudra Hindia, hingga matahari benar-benar tenggelam. Disinilah cerita itu seolah berujung. Dari dusun Wotawati yang sunyi hingga Pantai Sadeng yang terbuka luas ke samudra. Semuanya terhubung oleh satu benang merah, jejak aliran sungai purba yang kini hanya tersisa dalam bentuk lanskap dan cerita. Hingga langit menjadi gelap, kami membawa pulang sebuah cerita tentang perjalanan, persahabatan, dan jejak alam yang membuktikan bahwa bumi selalu berubah, namun kenangan akan selalu menetap. Perjalanan ini mungkin sederhana, namun di baliknya ada kisah panjang tentang alam, waktu, dan perubahan. Tentang sungai yang pernah mengalir dan kini hanya bisa kita telusuri melalui jejak.